Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahu wa tabi'in tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ciptaan Allah cuma dua. Yang pertama tempat, yang kedua waktu.
Dari sekian tempat yang diciptakan, dipilih, ada tempat-tempat yang lebih mulia ketimbang tempat yang lain. Tempat yang dipilih sebagai paling mulia dibanding tempat yang lain adalah masjid. Dari sekian masjid Allah pilih lagi ada yang paling mulia, yaitu Masjidil Haram. Ada Masjid Nabawi, ada Masjidil Aqsa. Kita bersyukur pada saat ini ditakdirkan berada di tempatnya yang paling mulia. Dari sekian waktu yang Dia ciptakan, ada waktu-waktu yang Dia pilih menjadi lebih mulia dari waktu-waktu yang lain. Dalam setahun ada bulan yang Dia pilih sebagai paling mulia, yakni bulan Ramadan. Bahkan di dalam bulan Ramadan yang ada, Dia pilih lagi ada malam yang luar biasa, lebih baik dari 1000 bulan yang kita kenal dengan malam Qadar. Dalam satu minggu dipilih lagi ada hari-hari yang lebih mulia dari hari yang lain, yaitu hari Jumat yang dikenal dengan Sayyidul Ayyam. Lagi-lagi kita bersyukur bahwa pada detik ini kita ditakdirkan olehnya, bukan oleh siapa-siapa, atas kehendaknya. Lebih dari itu atas petunjuknya. Kemudian kita menjadi hadir di tempat yang dipilih sebagai tempat yang paling mulia, dan di harinya yang Dia pilih sebagai hari yang paling mulia. Oleh karena itu tak berlebihan kalau nanti di rumah atau sekarang di masjidnya yang mulia ini kita merenung dalam hati yang paling bersih, lalu kita mengucap terima kasih secara pribadi, sebab tak mungkin kalau tanpa kehendaknya, tanpa pilihannya, kita berada di tempat dan di harinya yang paling mulia. Semuanya ini adalah pilihannya, bukan kehendak kita. Bahkan dulu kita pernah tidak ada, lalu kita ada juga bukan kehendak kita. Semua kehendak Allah basicnya adalah karena Dia sayang sama kita. Oleh karena itu betapa pantas di Jumat pertama di tahun baru Masehi yang kita lewati ini, kita menjadi bisa lebih dalam lagi mengintrospeksi diri kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Umar bin Khattab 14 atau 15 abad yang lalu sudah berpesan. Pesan seorang Umar bin Khattab amat sangat disadari, bukan asal sekedar pesan, tetapi ditangkap informasi, ditangkap kesan, tak lain atas dasar pengetahuan dan kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata dia? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian nanti dihisab. Wazinu anfusakum qabla an tuzanun, dan timbanglah diri kalian sebelum kalian nanti ditimbang. Dalam ajaran Islam tak ada di antara kita yang tak kenal dengan hisab. Ada hari namanya hari hisab. Secara harfiah artinya hari perhitungan. Bahkan udah menjadi khazanah bahasa Indonesia. Ketika belajar waktu di SD dulu,
Ada namanya ilmu hisab, hitung. Apa yang hendak dihitung dalam konteks pesan Umar bin Khattab? Amal. Bagaimana menghitungnya, berapa banyak amal baik yang sudah kita lakukan dan berapa banyak pula amal buruk yang sudah kita lakukan. Maka pertanyaan mendasarnya, apakah Umar bin Khattab hanya sekedar berbicara? Akan tetapi sesungguhnya dengan mudah dapat ditangkap, karena dia tahu persis nanti ada hari namanya hari hisab, di mana kita tidak bisa lagi melakukan amal baik, tidak bisa pula kembali ke dalam kehidupan dunia. Dia khawatir sekali dengan umatnya, apalagi sebagai khalifah penerus dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu pergantian tahun yang sering kita rayakan tak asing lagi bagi siapapun dalam hidup ini, baru akan berarti kalau memang kita isi, kita jadikan sebagai momentum untuk masing-masing kita menghisab diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Insya Allah sebelum Jumat ini, Jumat yang lalu kita Jumat. Bahkan Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh juga kita lakukan. Maka dalam konteks pesan Umar bin Khattab, hasibu, hitung, hisab. Apakah salat-salat yang kita lakukan termasuk Jumat hari ini dibanding dengan Jumat yang lalu akan lebih baik, akan lebih baik. Sejauh mana kualitas ibadah-ibadah yang kita lakukan sebelum tahun baru yang baru saja lewat beberapa hari akan lebih bagus mendatang. Itu dia yang namanya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Bukan cuma persoalan hisab nanti di hari kiamat yang disadari betul oleh Umar bin Khattab. Dia paham Al-Quran, dia hafal Al-Quran, dia mengerti Al-Quran, dia tahu betul ayat-ayat yang cerita dengan hisab. Bahkan kita juga memang disuruh untuk seperti itu. Bukankah Allah berfirman bukan cuma dengan terkait hisab saja, akan tetapi juga nanti kita diberikan catatan amal kita. Sehingga Allah berfirman di dalam Al-Qur'annya, wa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Di antara kita nanti ada yang diberikan catatan amal kita, si pemberi memberikannya pakai tangan kanan, dan kita menerimanya juga pakai tangan kanan. Lalu ditimbang amalan kita dengan sebaik-baiknya, lalu kita kembali kepada keluarga kita dengan sukacita. Dan ayat berikutnya memberikan informasi bagian dari hisab. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri fasawfa yad'u subura. Ada juga di antara kita yang diberikan catatan amalnya saat di dunia, bukan cuma dengan tangan kiri, akan tetapi dengan tangan kiri dan lewat belakang. Tak berhadap-hadapan, padahal memberi dan menerima. Sementara pada saat yang sama juga ada di antara kita yang menerimanya bukan berhadap-hadapan, tapi membelakangi dan dengan tangan kiri pula. Maka pada saat itu Al-Quran menceritakan orang itu akan berkata, fasawfa yad'u subura. Subura artinya celaka, celaka. Mudah-mudahan beberapa ayat ini menjadi renungan kita untuk kita muhasabah, menghisab seperti yang dikhawatirkan oleh Umar bin Khattab. Hisablah sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak terlalu jauh dan tak terlalu susah. Bukan cuma dari kuantitas ibadah. Ibadah secara khusus adalah sholat. Bukan cuma kuantitas ibadah sholat yang kita lakukan, tetapi yang terpenting adalah kualitas
ibadah yang kita lakukan. Insya Allah sebentar Jumat kita selesai. Maka pertanyaan barangkali bisa membantu menghisap. Terasa sudah puaskah dengan sholat Jumat yang sebentar nanti kita akan lakukan lalu selesai? Kalau jawabannya merasa puas, silahkan dinilai masing-masing. Apabila dibanding dengan jawabannya belum puas, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah yang singkat sederhana ini bermanfaat, khususnya buat khatib sendiri dan umumnya buat jamaah sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minna wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal fa innahu la muhawwilal ahwal illa anta. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'zukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqamus salah.